Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan sebuah partikel atau menggerakkan sebuah partikel pada sebuah medan elektrik yang konstan ya. Dan sekarang kita akan melakukan hal yang sama pada medan elektrik variabel di sini. Jadi di sini kita akan melihat potensial energi elektrik dari suatu partikel terhadap partikel lain, relatif terhadap partikel lainnya di sini ya. Jadi misalkan kita mendapatkan sebuah medan yang dibentuk dari sebuah partikel dengan muatan positif Q1 kolom ya, atau Q1 kolom. Dan ini agak berbeda ya dengan medan yang terbentuk secara seragam dan tak hingga ini. Kenapa? Karena di sini kita memiliki medan ini akan sama dengan di masalah ini kita akan memiliki medan ini akan berbentuk keluar ya, ke arah keluar dari partikel ini, dan besarnya akan sama dengan K, di mana K ini merupakan konstanta kolom. Ini dikali dengan Q1 yaitu muatan dari partikel ini dibagi dengan R kuadrat ya, di mana R kuadrat ini adalah radiusnya. Jadi medan ini akan berbentuk seperti ini, dia akan mendorong keluar dari partikel yang kita punya di sini, dan semakin dia jauh pada radius yang sama, besar vektor si medannya akan sama ya. Jadi pada radius jarak yang sama, maka besar vektornya akan sama. Dan di sini kita lihat semakin dia menjauh dari muatan ini atau semakin jauh dari partikel, dia akan semakin kecil ya nilai vektornya, tapi pada radius yang sama besar vektornya akan sama di sini. Dan arahnya akan selalu keluar menjauh dari partikelnya. Oke, dan kalau misalnya kita ingin mengetahui gaya yang diberikan dari medan ini relatif terhadap suatu partikel lain, misalkan Q2, menurut hukum Coulomb, maka gaya yang terjadi akan sama dengan medan yang ada ini dikalikan dengan Q2 aja ya. Ini Q2 ya, bukan Q kuadrat. Jadi ini sama dengan K dikalikan Q1 dikalikan Q2 per R kuadrat. Oke. Ini adalah gaya yang terjadi pada medan ini. Ini merupakan hukum Coulomb ya di sini. Oke, misalkan kita punya di sini suatu partikel lain dan kita sebut sebagai Q2 ya. Oke, ini Q2 dan nilai di sini adalah positif. Jelas karena partikel ini positif, maka dia akan ditolak ya dengan partikel Q1 di sini ya. Dan sekarang kita lihat berapa usaha yang diperlukan untuk mendorong partikel ini mendekati partikel Q1 sebesar suatu jarak ya. Pada jarak sebesar jarak tertentu di sini, misalkan si partikel ini dia terletak 10 meter di sini. Misalkan dia terletak 10 meter di sini. Ini jaraknya adalah 10 meter. Dan kita mau mendorong partikel ini sejauh 5 meter ya menuju partikel Q1 di sini. Jadi di sini ya jadinya ya. Q2-nya akan berpindah di sini. Jadi ini 5 meter. Dan kita akan mendorong ini 5 meter ya, sehingga jaraknya dari Q1 ini akan menjadi 5 meter. Dan berapa usaha yang diperlukan untuk mendorong muatan ini? Kita tahu ya di sini karena dia merupakan medan elektrik yang variabel, di setiap jaraknya dia akan berubah ya medannya, besar medannya. Jadi misalkan kita gerakan si partikel ini sejauh dr, ini merupakan konsep kalkulus ya, konsep integral kalkulus di sini. Bisa kita lihat lagi juga di video kalkulus tentang integral di sini. Dan sekarang kita akan menghitung berapa usaha yang diperlukan untuk mendorong partikel ini sejauh dr, di mana dr ini merupakan suatu pergerakan yang amat sangat kecil pada radiusnya ya. Jadi usaha yang diperlukan untuk mendorong partikel ini terhadap dr ini sama dengan dw, atau usaha yang diperlukan untuk mendorong dr ini amat sangat kecil ini sama dengan K dikalikan Q1 kali Q2 per R kuadrat dikalikan dengan dr ya, dimana kita akan menghitung usahanya. Usaha ini sama dengan F dikalikan jaraknya ya.
Jadi normalnya si Q1 ini akan mendorong Q2 ini ke arah bawah ini ya. Dan jika dia bergerak ke arah bawah maka nilainya akan positif. Tapi kalau misalnya kita pergerakannya ke arah atas ini, dia akan bernilai negatif karena dia melawan arah dari arah gaya yang diberikan dari Q1 ini di medan yang ada di sini ya. Gitu. Maka dia si partikel ini karena dia mendapatkan gaya yang berlawanan dari Q1, si Q2 ini pergerakannya semakin mendekat ke Q1, dia akan mengalami suatu perlambatan ya di sini ya. Tapi jika si Q2 ini merupakan negatif, mungkin merupakan muatan negatif, maka dia bisa mendapatkan percepatan semakin dia mendekat ke Q1 seperti itu. Jadi sekarang kita akan hitung berapa usaha yang diperlukan untuk memindahkan Q2 ini sejauh 5 meter. Maka kita akan menjumlahkan si DW ini sebanyak tahingga ya, karena si DR ini akan terbentuk sebanyak tahingga sampai dia bergerak sejauh 5 meter. Dan oleh karena itu, untuk mencari nilai usaha total yang dibutuhkan untuk memindahkan Q2 ini sejauh 5 meter mendekati Q1, maka kita akan menggunakan konsep integral di sini. Jadi, total usaha yang kita butuhkan di sini sama dengan integral, ini merupakan integral definite ya, karena dia bergerak dari sini sampai ke titik 5 poin ya. Jadi kita asumsikan ini titik 10 ya, karena dia jaraknya 10 meter dari Q1 sampai 5 meter. Dan kita dorong dia mendekati Q1 di sini, dan kita sudah punya ya. Ini sama dengan DW atau K dikalikan Q1 Q2 dibagi dengan R kuadrat dikalikan dengan DR di sini. Ini negatif ya, karena dia arahnya berlawanan, dan kita keluarkan karena ini berupa konstanta, maka kita punya negatif K Q1 Q2 dikalikan dengan integral dari 10 sampai 5. Kita punya 1 per R kuadrat atau sama dengan R pangkat negatif 2 di sini. Ini dikalikan dengan DR. Dan sekarang kita tinggal mencari anti turunannya dari yang integral di sini, maka kita akan punya K Q1 Q2 dikalikan dengan anti turunan dari bentuk ini adalah negatif R pangkat negatif 1 ya. Kita punya di sini. Maka ada negatif, ini jadi ketemu negatif jadi positif ya. Kita punya R pangkat min 1. Ini dari 5 dari 10 menuju 5 ya. Dan sekarang kita tinggal hitung batas-batasnya di sini. Kita hapus yang ada di atas ini dulu ya. Oke, sekarang kita tinggal hitung batas-batas yang ada di sini. Kita punya W ini sama dengan K Q1 Q2 dikalikan dengan batas-batas ini, kita masukkan dari 10 sampai 5 ya. Maka kita punya K Q1 Q2 dikalikan dengan batas-batas ini, kita masukkan dulu 5, kita punya 1 per 5 dikurangi dengan 1 per 10. Oke, kita lihat di sini, kita samakan penyebutnya menjadi 10, ini menjadi 2 ya. 2 per 10 dikurangi 1 per 10 maka menjadi 1 per 10. Maka kita punya K Q1 Q2 dikalikan dengan 1 per 10 di sini. Oke, jadi ini sama dengan K Q1 Q2, kita ubah bentuknya dikit. Ini dibagi dengan 10, dan ini adalah usaha yang kita butuhkan untuk memindahkan Q2 di sini ke yang sini ya. Jadi ini merupakan energi potensial yang dimiliki Q2 yang ada di sini relatif terhadap Q2 di sini. Jadi energi potensial yang ada di jarak radius 5 meter ini terhadap jarak 10 meter ini sama dengan energi di sini, dan unitnya atau satuannya adalah joule ya tentunya. Jadi tentunya yang ada di sini akan memiliki energi potensial yang lebih besar daripada di jarak 10 meter dari Q1 tentunya. Oke, kita akan lakukan satu contoh lagi, tapi ternyata waktu kita sudah habis. Kita ketemu lagi aja di video selanjutnya. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club,
Smart Friend, dan Khan Academy.